Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat teman-teman semua. Viking Persib Klub Karawang. Yang saya hormati Bapak Jimmy atau Kang Jimmy sebagai Wagub Karawang. Yang saya hormati Pak Teddy mewakili dari PT Persib Bandung Bermartabat. Dan yang saya hormati juga teman saya, senior saya, Kang Yana Umar, dan teman-teman hadirin semua anggota Viking Persib Club yang saya cintai. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan dari teman-teman Viking Karawang. Saya juga pertamanya kaget ya, disebut akan menjadi narasumber. Narasumber itu mungkin bisa jadi bahwa akan hadir dari orang-orang yang berwawasan luas atau mungkin segi pendidikannya atau ilmuwannya lebih tinggi. Dan itu tidak ada di diri saya pribadi. Tapi mungkin kedepannya kita akan saling berbagi lah, sharing lah tentang kebobotohan ini. Karena kebobotohan itu tidak ada fakultasnya, tidak ada universitasnya. Tapi yang ada hati. Yang ada tuh di hati kita, ada itu tekad kita, dan satu tujuan kita adalah mendukung Persib Bandung. Ini juga suatu kebanggaan bagi saya, kehormatan bagi saya, sudah diundang oleh Viking Karawang. Terima kasih Kang Bocung, Kang Rai. Pertama mungkin saya terangkan dulu tentang tadi kata Kang Janu, Ketua Viking Persib Jabodetabek. Mungkin teman-teman pernah mendengar Jabodetabek, dan itu adalah merupakan distrik paling pertama yang ada di Bandung, di luar Bandung ya Kang Yan ya, dan diresmikan oleh almarhum Kang Ai di Bekasi. Gitu. Dalam perjalanannya Viking Persib Jabodetabek itu alhamdulillah besar, sesuai. Memang Viking itu harus besar, dan sekarang sudah terbukti sudah besar. Sampai mungkin Kang Andri juga dulu ya, Kang Andri ya, kita bersama-sama. Dan selanjutnya karena dengan besarnya Jabodetabek itu saya, dan di sini juga ada Kang Otang dulu termasuk pengurus Jabodetabek, sampai sekarang juga saya tetap minta bantuan beliau. Saking besarnya itu karena tidak bisa lagi terpantau oleh saya pribadi. Dan akhirnya kebetulan teman-teman yang lain juga dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi tidak membentuk distrik masing-masing. Dan alhamdulillah bagi saya pribadi, saya tidak merasa keberatan atau apa. Justru saya mendukung karena demi kemajuan Viking ini itu sendiri. Karena kalau seandainya saya tetap menghimpun dengan nama Jabodetabek, mungkin akan suatu ada tidak dinamis ya. Dan akhirnya ada keputusan bahwa saya mungkin sebenarnya saya pengen udahlah Jabodetabek nggak ada ketuanya. Tapi anak-anak pada nggak mau tuh kan, Akang sebagai simbol Jabodetabek, walaupun kepengurusan Jabodetabek itu kita atur masing-masing distrik masing-masing. Alhamdulillah Jabodetabek itu adalah sebagai ajang silaturahmi untuk menyatukan satu keluarga besar Viking yang ada di Jabodetabek itu sendiri. Menyangkut tadi apa kan, masalah dinamika bobotoh di luar Bandung. Saya mulai bergabung di Viking Persib Jabodetabek itu tahun 2000. Waktu itu ketuanya masih Kang Leo, ada juga pengurusnya Kang Agus Rahmat, terus Kang Gunawan juga ada di situ. Memang ada suatu dinamika tersendiri ya. Salah satunya yaitu tempat berkumpul kalau untuk khususnya Jakarta. Ya. Kadangkala kita sendiri merasakan tempat berkumpulnya mungkin tidak senyaman dengan teman-teman yang lain. Tapi alhamdulillah dengan keberanian teman-teman di Jakarta khususnya, kita tetap ada sekretariat, ada. Kita tidak takut atau tidak apa ada malah yang sekarang ini Jabodetabek di Jakarta walaupun minoritas tapi tidak tertindas.
Terus dinamikanya juga kadang saya berpikir ya, ini kami ini di luar Bandung ya, oke, Persib itu Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung, tapi memiliki rasa cintanya, memiliki rasa apa sih, suatu kebanggaannya tuh melebihi dari wilayahnya sendiri. Seperti Depok, banyak warga Betawinya juga sendiri ada pendukung Persib. Bekasi juga masih ada mungkin suku-suku Betawinya ya Kang Andri ya, tapi tetap mereka cinta Persib. Bogor juga walaupun masih suku Sunda tapi pasti ada Betawi, tapi tetap cinta Persib. Justru yang malah ini kenapa Persib ini malah menjadi daya tarik, apa bukan daya tarik ya, jadi motivasi saya sendiri untuk selalu berpersiban, selalu pikingan. Walaupun di saat ini istilahnya di sela-sela kesibukan saya usaha dan kesibukan saya berkeluarga istilahnya, tapi tetap walaupun saya sendiri jarang turun stadion, tapi selalu memperhatikan Persib ini. Dengan teman-teman Viking, alhamdulillah silaturahmi selalu terjalan. Dinamikanya ya kalau ke sekarang, kalau untuk persatuan saya tekankan bahwa di Jabodetabek alhamdulillah untuk rasa memilikinya jangan ditanyakan kembali, dan ditanyakan lagi lah masa memiliki rasa Persib itu. Terus dinamikanya ada satu apa sih ya, lain-lain datang dari berbagai, awalnya mungkin masuk ke mencintai Persib atau Viking Persib itu udah pasti ada juga dari bentuk-bentuk dia tidak sesuai, tidak selamanya bahwa mereka tuh awalnya mengenal Persib gitu. Tapi mereka melihat dengan kekompakan Vikingnya, dengan nama Vikingnya ada. Karena masa beberapa tahun dulu istilahnya banyak teman-teman yang datang ke saya ingin menjadi anggota. Terus dinamikanya sekarang, terus pasti teman-teman semua sudah mengetahui lah ya, bahwa ada mungkin gesekan dengan supporter tetangga. Pasti selalu kita yang di perbatasan atau di luar Bandung yang akan menjadi korban, karena kita selalu berhadapan langsung dengan mereka. Kalau di Bandung relatif aman, walaupun mereka katanya ada oren Bandung sama bullshit kalau kata saya, omong kosong, karena mereka nggak ada. Kalau di Jakarta ada bikin Jakarta, ada bikin Bekasi, ada bikin Jabodetabek, dan mereka nampak berani, ada sekretariatnya gitu. Terus dinamikanya masalah bentrok ini, saya sendiri yang pernah menjadi korban ya. Kadang sekarang merasa cukup jenuh ya, karena saya merasa jenuh juga dengan polemik ini. Kenapa jenuhnya? Karena sudah jatuh korban. Kita istilahnya benar-benar mendukung tim kesayangan kita, jangan sampai malah ada korban nyawa. Maka dari itu, kalau selama ini saya selalu kalau kumpul di teman-teman Jabodetabek, karena ada dari Bogor, Cileunyi semua, saya selalu menekankan ihwalnya pasti datangnya dari diri kita sendiri, kesadaran itu sendiri. Boleh lah istilah, bukan maksud kita bahwa oke, damai, bukan. Tapi saya kalau menekankan kan jangan mendahului lah dulu. Kalau mereka lewat biar lewat. Gitu. Kalau dulu pasti ramai, ada pantek-pantekan, Rawa Panjang, Mantek, Cileungsi, Mantek. Dengar saya Kang Ena, sudah ada laporan dari teman Cileungsi, Pang saya Mantek, dengan bangganya. Tapi bilang jangan, biarkan aja, kalau selama mereka masih tidak mengganggu kita, jangan ganggulah mereka. Karena akhirnya mereka akan timbul turun-menurun, beruntun dari omongan-omongan bahwa saya dipandek di sini, pandek di sini. Gitu. Dinamikanya masalah persatuan memang selalu kita yang di perbatasan menjadi korban,
dan yang menjadi korban itu tidak ada advokasi hukumnya. Meninggal aja, tidak ada pengusutan. Tuh. Padahal ini adalah korban nyawa orang tanpa ada advokasi hukumnya. Dan ada, mohon maaf Kang Yana, bahwa ada suatu kelemahan di kita ini, Viking ini. Bolehlah kita mungkin berkaca dengan tim tetangga, mereka ada tim advokasi hukumnya, dengan gagahnya mereka punya pengacara ini itu, tapi saya nggak tahu lah istilah hasilnya seperti apa. Tapi memang kita juga harus ada seperti itu. Karena selama ini kita ya kasihan dari pihak korbannya juga lah, keluarganya juga ya. Setelah jadi korban tapi tidak ada penyelesaian secara hukumnya. Betul. Intimidasi yang diterima oleh rekan-rekan Viking Jakarta. Cara menyikapi intimidasi dari supporter rival itu bagaimana saat ini? Baik, menyikapi masalah intimidasi. Ya, saya bahas satu dulu dari mulai sekretariat. Kenapa mungkin teman-teman dengar kenapa sekretariat Viking Jabodetabek atau Jakarta ini ada di Cijantung? Karena kita memang supaya lebih safety. Ya, kita ada di komplek Kopassus, dan dulu juga pernah waktu saya masih bujangan tuh ada di komplek Jenny ada di daerah Cijantung juga. Itu akhirnya karena saya sudah berkeluarga, pindah ikut dengan istri, saya serahkan ke Otang, Kang Otang silakan nyari sekretariat lagi. Alhamdulillah masih daerah sekitaran wilayah Cijantung. Gitu. Walaupun kita nyewa, alhamdulillah punya rezeki saya menyewakan sekretariat buat teman-teman. Pertama di komplek Bantong juga tuh saya menyewakan setahun 22 juta. Istilahnya, alhamdulillah. Terus menyikapi intimidasi lainnya, saya sih menekankan bahwa untuk seputaran Jakarta itu tolonglah jangan pakai merchandise dulu, gitu. Karena dengan merchandise itu bisa menandakan bahwa ini adalah Viking. Ya. Dan alhamdulillah sih istilahnya, walaupun ada pernah istilahnya sekretariat kami dilempari batu ada, tapi tetap kita istilahnya bertahan. Dalam arti bertahan, istilah kita tidak diam aja, tapi karena mereka kita juga melihat istilahnya di lingkungan militer juga, biarkan istilah lingkungan militer. Pernah juga ada yang istilahnya ada teman kita pakai atribut naik motor mau ke sekretariat, ada juga pernah istilahnya sebelum masuk sekret dijegat juga ada, sampai akhirnya ketemu dengan propos yang mukulin anak Viking itu, dipegang propos, keluarga dipanggil juga pernah ada. Sampai ada yang diikutin pulang dari sekretariat, ada diikutin buat kena-kenanya di TB Simatupang itu ada. Tapi selama ini alhamdulillah sih ya, kita juga pernah berinteraksi dengan warga sekitar. Kita selalu berbaik dengan warga sekitar, kita bisa menitipkan diri dengan warga sekitar. Kalau seandainya memang ada momen kadang-kadang ya ada rezeki kita patungan, momen Idul Korban kita bagi dengan tetangga-tetangga sekitar sekretariat. Itu. Terus kita juga selalu alhamdulillah Pak Wagub di Jabodetabek ini punya pengajian juga, gitu. Di awal bulan, setiap bulan kita ada pengajian rutin, gitu. Mudah-mudahan istilahnya dari pengajian itu sendiri kita bisa menanamkan bahwa Viking ini lebih gimana sih namanya, religi. Ya. Karena dengan religi itu, dengan modal agama itu pasti akan berpola pikirnya beda. Ya, berpola pikirnya beda, tidak lagi. Sama saya juga dulu tukang berantem, tukang berangasa. Tapi alhamdulillah karena dengan berjalannya waktu, kedewasaan seseorang itu karena berjalannya waktu dan usia. Itu. Mungkin itu kan istilahnya. Berarti kalau soal intimidasi pasti ada gitu ya, cuma cara menyikapinya seperti itu gitu. Jadi lebih safety bahwa sekarang sekretariatnya ada di kawasan Propos lagi, komplek militer lagi gitu ya, Kopassus ya. Jadi kalau untuk atribut sendiri gitu kan,
Akan kan menekankan kepada anggota Viking Jakarta kan janganlah memakai atribut sehari-hari gitu kan. Tapi kalau misalnya di pas ada momen-momen tertentu gitu, misalnya kayak ini kan Idul Korban gitu, Idul Korban kita berbagi sama warga sekitar gitu. Apakah pada momen-momen seperti itu bisa gitu, maksudnya dengan full atribut? Ya memang kalau di saat seperti itu, karena kita memang berbaur dengan masyarakat, ada satu dua memakai atribut, tapi alhamdulillah ya aman ya. Gitu. Tapi di saat kalau memang ada pernah satu waktu siapa ya mana kawan, ada yang lumayan ya nyalinya gede juga, pakai atribut di Pasar Rebo pas rombongan Jackmania pulang dari Solo kalau nggak salah. Maaf. Tapi alhamdulillah mungkin sempat masuk, ada videonya juga, dia dimasukin ke bis rombongan mereka, sempat intimidasi juga, tapi sempat dilepas juga gitu. Akhirnya saya berserta pengurus yang lain mendekati si anak itu, tolonglah istilahnya kalau di saat-saat seperti ini jangan dulu memakai atribut, karena suasananya sudah beda. Kalau zaman dulu mungkin lain, tahun 90-an di saat perserikatan kita memakai atribut Persib malah paling panggagahan di Jakarta deh. Benar. Kan, makasih. Soal wacana ini kan, soal wacana perdamaian sebenarnya sih mungkin agak klise juga ya. Sudah beberapa kali ada wacana soal perdamaian dengan Jackmania gitu. Untuk sikap dari Viking Jakarta sendiri gimana? Soal perdamaian ini sendiri, kami dari Viking Jakarta ataupun Jabodetabek sebetulnya, kalau dari kami, dari pengurus-pengurus yang udah merasa tua-tua ini, oke-oke aja ya, it's okay, tidak ada masalah. Tapi bukan dalam arti bahwa kita damai, kita harus berangkulan, kita harus bergandengan. Tapi kita tetap bahwa menjaga rivalitas itu sendiri, karena dalam satu pertandingan kalau kita tidak ada rivalitas juga tidak enak kan, gitu. Dan itu sendiri, masalah perdamaian itu sendiri, istilahnya kami memandang bahwa kalau memang seluruh Viking ini kompak, damai, apa salahnya sih kita mengikuti damai, istilahnya. Karena dengan perdamaian ini, istilahnya bisa lebih menekan, memperkecil korban, ya kan? Atau istilahnya baik di jalannya itu sendiri. Sebenarnya masalah damai ini saya memikirkannya ini nah. Oke, kita damai, tapi kita damai jangan di stadion. Maksudnya kita kalau di luar jalan, biarlah mereka jalan-jalan, mereka melihat kita jalan, tapi jangan sampai ada istilahnya serang menyerang. Oke, gitu. Jadi kita bermusuh hanya cukup di stadion, dan istilah juga tidak perlu istilahnya saling mengunjungi, nggak perlu lah. Maksud kami itu dengan damai itu sendiri bahwa memperkecil menurunkan tensi permusuhannya itu sendiri, begitu. Jadi perdamaian setuju, tapi rivalitas harus tetap ada gitu. Betul. Karena sepak bola tanpa rivalitas juga bagai sayap tanpa garam gitu mungkin kan. Perlu, karena pasti PT PBB juga tidak mencetak 70.000 ya materi ya, mencetak sesuai dengan kapasitas. Sekarang kalau di momen big match, karena setahu saya Viking itu mungkin ada 1 jutanya, 1 juta pengen nonton ke GBLA semua ya nggak mungkin, ya kan? Gitu. Tapi seandainya bukan big match, tiket itu saya rasa nggak ada masalah tiket itu, semua kebagian. Tapi di saat memang masalah tiketing itu tidak kebagian itu di saat-saat big match. Gitu. Makanya kita bukan saya mengajarkan jangan datang ke stadion, ya kita juga di saat big match itu jangan memaksakan datang stadion. Bisa aja kita mengadakan istilahnya nobar, ya, gitu, kerjasama dengan IO atau dengan sponsorship, malah itu bisa menguntungkan kepada rekan-rekan dari distrik sendiri, gitu. Mungkin cukup segitu dari saya. Ditutup wabillahi taufiq wabil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.
Alkoholika.